Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi dengan saya Titi Anggraini. Dalam kesempatan berikut kita akan membahas soal tahu pemilu. Jadi dengan tahu pemilu kita diharapkan bisa memahami perkembangan pemilu di Indonesia. Pada tanggal 9 Maret 2021, Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah menyepakati untuk menarik rancangan undang-undang tentang pemilihan umum dari Prolegnas Prioritas 2021. Dengan ditariknya RUU Pemilu dari Prolegnas 2021, maka pada 2021 tidak akan ada pembahasan soal RUU Pemilu. Memang sih revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota masih masuk di dalam long list atau daftar panjang RUU Pemilu dalam Prolegnas. Tetapi saya sendiri memperkirakan untuk 2021 tidak akan pembahasan RUU Pemilu, dan untuk pemilu 2024 nampaknya soal sistem pemilu tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan kemungkinan tetap digunakan. Meski bisa saja dalam perkembangannya ada hal-hal yang akan mengalami perubahan karena merespon dinamika yang berkembang nanti, siapa tahu. Nah, terkait dengan akan tetap digunakannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, saya ingin membahas satu tema yang ramai diperbincangkan, yaitu soal ambang batas pencalonan presiden dan konsekuensinya. Jadi di dalam salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pasal 222, itu disebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dan jumlah kursi DPR dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dengan demikian, berdasar pasal 222 ini, partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden kalau mereka punya paling sedikit 20% kursi di DPR hasil pemilu 2019 yang lalu atau 25% hasil suara hasil pemilu 2019 yang lalu. Nah, pasal ini memang sudah berkali-kali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Terakhir oleh Pak Rizal Ramli, tapi sayangnya tetap ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum Pak Rizal Ramli, kami sudah lebih dahulu untuk mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Perludem sendiri, saya bersama Perludem pada tahun 2017 melalui perkara nomor 71 garis miring PUU strip 15 garis miring 2017 sudah pernah menguji pasal 222 Undang-Undang 7 2017 ke MK bersama Pak Hadar Nafis Gumai, Ibu Yuda Kusumaningsi, dan Kode Inisiatif. Ya, tetapi hasilnya seperti kita tahu sukses ya, sukses ditolak gitu. Nah, yang kedua, kami kembali menguji ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara nomor 49 garis miring PUU strip 16 Romawi 2018 yang juga diajukan masih bersama Pak Busro Mukodas, Pak Khatib Basri, Pak Faisal Batubara, lalu juga Pak Hadar Nafis Gumai, Pak Bambang Wijoyanto, dan banyak nama lagi kalau saya mewakili Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Hasilnya juga sama seperti permohonan yang sebelumnya, permohonan 71 2017, sukses juga, sukses ditolak. Nah, dengan demikian maka pasal 222 ini tetap berlaku. Jadi hasil pemilu baik kursi dan suara dari pemilu 2019 itu yang akan menentukan pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 nanti. Oleh karena itu mari kita cek. Kan tadi ada ketentuan ya, partai harus punya 20% kursi di DPR hasil pemilu 2019
atau 25% hasil suara pemilu DPR, hasil pemilu 2019 untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan. Jadi kalau mereka mau suaranya tidak sampai 25% atau kursinya tidak sampai 20%, mereka harus bergabung. Nah, oleh karena itu untuk melihat partai-partai mana yang bisa mengusung sendiri capres-cawapresnya, partai apa saja yang harus bergabung, kita lihat perolehan suara hasil pemilu 2019. Nah, sobat semua bisa mengecek melalui situs jdih.kpu.go.id. Jadi ada keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR tahun 2019. Ini keputusan KPU nomor 1317. Di DPR kita saat ini ada 575 kursi begitu ya. Dan ada 9 partai politik yang punya kursi di DPR. Kita lihat sebaran kursinya. Saya memang merujuk kepada situs Wikipedia, tapi sudah saya cek satu persatu sama dengan keputusan KPU. Kenapa saya lihat yang ini? Karena tampilannya lebih pas di layar begitu. Tadi kan 20% kursi atau 25% suara sah pemilu 2019 ya, dari pemilu DPR untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Mari kita lihat sebaran suara partai politik. Jadi kalau dilihat dari 16 partai politik peserta pemilu 2019 lalu, tidak ada satupun yang berhasil memperoleh suara sampai 25%. Paling tinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu suaranya 19,33%. Itu dari persentase suara. Jadi kalau partai-partai ini ingin mengusung calon presiden di 2024, maka yang pertama, satu, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mereka semua harus lolos sebagai peserta pemilu yang harus mendaftarkan diri ke KPU, diverifikasi, dan ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024, karena syaratnya adalah peserta pemilu. Yang kedua adalah memenuhi perolehan suara DPR atau perolehan kursi DPR. Kalau dari suara karena tidak ada yang sampai 25%, berarti mereka harus bergabung sampai total suaranya 25%. Nah, kita tunggu nih partai-partai ini akan bergabung dengan siapa saja. Lalu yang kedua, kita lihat dari jumlah kursi. Nah, dari jumlah kursi ternyata unik. Kalau tadi kan untuk mencalonkan presiden, wakil presiden, kursinya minimal 20% di DPR. Ternyata kalau suara tidak ada yang mencapai 25%, kalau kursi ternyata ada partai yang mendapat 20%. Nah, ternyata dari sisi kursi ada partai yang memenuhi syarat untuk mengusung sendiri capres dan cawapresnya. Ternyata kalau dipersentasekan, perolehan suaranya kurang dari 20%. Tetapi ketika dikonversi menjadi perolehan kursi, perolehan suaranya memang kurang dari 20%. Tetapi ketika dikonversi menjadi kursi, perolehan suaranya ternyata justru melampaui 20%. Yaitu ada satu partai yang perolehan kursinya mencapai lebih dari 20%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, dengan merujuk pasal 222 tadi, maka PDIP karena dia sudah memiliki kursi 20% di DPR, jadi PDIP itu punya 128 kursi dari 575 kursi DPR yang ada. Maka dengan demikian PDIP bisa mengusung sendiri capres dan cawapresnya. Bagaimana dengan partai yang lain? Jadi kalau partai parlemen ada 9, nah 8 partai parlemen lainnya itu perolehan kursinya semua di bawah 20%. Gerindra itu 13,57%, Golkar 14,78%, PKB 10,09%, Nasdem 10,26%, PKS 8,70%, Partai Demokrat 9,39%, Partai Amanat Nasional 7,65%, dan P3 3,30%. Jadi kalau partai-partai selain PDIP ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden, maka tidak ada pilihan lain
berdasar pasal 222 Undang-Undang 7 2017, mereka harus bergabung dengan partai lainnya sehingga bisa mencapai 20% kursi DPR atau 25% suara hasil pemilu DPR 2019. Nah, jadi sobat semua, demikian tahu pemilu edisi kita kali ini berdasarkan data-data yang ada dan dengan keberlakuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 pada pemilu 2024, maka cuma ada satu partai yang bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri, yaitu PDIP, sedangkan partai-partai lain kalau ingin mengusung capres-cawapres harus bergabung membentuk koalisi pencalonan sehingga mencapai 20% kursi DPR atau 25% suara pemilu DPR tahun 2019 yang lalu. Nah, semoga bermanfaat sebagai referensi. Kita tunggu perkembangan dan dinamika politik kepemiluan kita. Siapa saja yang akan bergabung atau siapa saja yang akan menjadi capres-cawapres di pemilu 2024, kita simak dan pantau bersama. Sampai jumpa dalam obrolan tahu pemilu berikutnya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.